Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Eva Rusmiasih di pelajaran matematika. Hari ini Ibu akan mempelajari materi tentang menyelesaikan permasalahan SPLTP menggunakan metode determinan. Dengan tujuan pembelajaran, melalui pembelajaran problem listening, peserta didik mampu menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual dengan baik dan mencapai nilai KKM. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual menggunakan metode determinan dengan baik dan mencapai nilai KKM. Metode determinan sering juga disebut dengan metode Cramer. Determinan adalah suatu bilangan yang berkaitan dengan matrik bujur sangkar. Determinan juga dapat digunakan untuk mencari penyelesaian sistem persamaan linier, baik 2 variabel ataupun 3 variabel. Seperti halnya saat mengerjakan soal SPLTP, menggunakan SPLTP metode determinan sangat erat kaitannya dengan matrik. Jadi, sebelumnya mari kita ubah bentuk umum SPLTP menjadi bentuk matrik. Namun, Ibu ingatkan lagi, untuk bentuk umum dari SPLTP tersebut adalah seperti ini. Ya, ada variabel X, Y, dan Z. Jadi ada 3 persamaan. Nah, bentuk umumnya kita rubah ke dalam bentuk matrik. Seperti ini. Kita lihat bentuk matrik determinan, di mana di sini dalam matrik itu ada yang namanya baris dan ada yang namanya kolom. Untuk baris itu sendiri, di sini ada A1, B1, C1, X, dan D1. Itu untuk persamaan 1. Untuk baris keduanya ada A2, B2, C2, Y, D2 untuk persamaan kedua. Untuk baris yang ketiga ada A3, B3, C3, Z, D3 untuk persamaan yang ketiga. Dalam matriks juga ada yang namanya kolom. Nah, kolom ke-1 ini ada A1, A2, A3 atau kita sebut dengan koefisien X. Jadi penempatan di sini semuanya punya X. Di kolom yang kedua ada B1, ada B2, ada B3, yaitu penempatan untuk koefisien Y. Di kolom yang ketiga ada C1, C2, dan C3. Itu untuk penempatan koefisien Z. Dan variabel X, Y, Z-nya disimpan di kolom keempat. Nah, hasilnya yaitu di kolom yang terakhir ada D1, D2, dan D3 yaitu untuk konstanta. Mari kita lanjutkan. Baik, kita harus bisa memastikan dulu, nanti masukin koefisien masing-masing persamaan harus dengan tepat sesuai dengan ini ya tempatnya. Jadi jangan sampai salah memasukkan. Nah, untuk rumus nilai determinan. Jadi yang pertama itu kita harus mencari nilai determinan matrik. Nilai determinan matrik kita lihat itu matriknya sama seperti yang tadi kita lihat di awal ya, dibentuk matriknya. Setelah itu kita tambahkan garis pembatas, kemudian tulis kembali bilangan pada kolom 1 dan kolom kedua. Jadi ketika tadi sudah dituliskan bentuk umum matrik determinannya adalah A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, maka kita pakai garis pembatas, lalu pindahkan 2 kolom ini ke sebelah kanan. Ya, sesuai dengan penempatannya. Tadinya kolom 1 disimpannya di sini, yang kolom kedua disimpannya ke sini. Setelah itu kita akan mengalihkan masing-masing koefisien ini dengan cara kali silang ya, atau sejalur. Arah silang, ada yang arah silang kanan dan arah silang kiri. Pertama, kita akan mengalihkan arah silang kanan, yaitu A1 dikalikan B2 dikalikan C3 ditambah B1 kalikan C2
kalikan A3 ditambah C1 kalikan A2 kalikan B3. Nah, sekarang kita balik. Kita balik yaitu yang arah silang kiri. Arah silang kiri dibacanya kita mulai dari A3 ya. A3 B2 kali C1 ditambah B3 kali C2 kali A1 ditambah C3 kali A2 kali B1. Nah, baru nanti hasilnya kedua tersebut kita kurangkan ya. Seperti itu untuk mencari determinannya. Nah, jika bingung menentukan perkaliannya, perhatikan gambar berikut. Nah, kita lihat di sini ada dua warna, yaitu warna merah dan warna hijau. Warna merah di sini diberi tanda positif, yaitu untuk mengarah ke silang kanan. Sementara untuk yang warna hijau dia yang negatif, yaitu arah silang kiri. Seperti itu. Jadi jangan sampai ketukar ya, mana dulu yang harus dikalikan, yaitu yang kanan dulu. Baru nanti yang kiri, nanti hasilnya baru kita kurangkan. Mari kita lanjutkan. Nah, setelah mendapatkan nilai determinan matriks, kita mencari nilai dx, dy, dan dz dengan langkah yang sama seperti menentukan nilai d. Yang pertama, yaitu kita akan menentukan nilai dx. Isi kolom matriks sesuai dengan determinan sebelumnya, kecuali kolom 1. Pada kolom 1 diganti oleh konstanta dari tiap masing-masing kesamaan. Ingat, setelah garis pembatas ada pengulangan penulisan isi kolom ke-1 dan kolom kedua ya. Kita lihat kurang lebih seperti ini. Dx sama dengan D1, D2, D3. Nah, D1, D2, D3, C1, C2, C3. Nah, yang berubah itu hanya kolom ke-1-nya. Jadi untuk dx hanya kolom ke-1 yang berubah. Itu diganti oleh yang tadi di persamaan atau di kolom yang ke-5, yaitu di ini konstantanya ya, konstantanya dimasukkan ke sini. Nah, setelah itu pakai garis pembatas lagi. Garis pembatas, pindahkan dua kolom ini ke sebelah kanan. Lalu hasilnya nanti seperti mencari determinan, yaitu arah silang kanan kita kalikan terlebih dahulu, baru nanti arah silang kiri lagi. Hasilnya baru kita kurangi. Jadi kurang lebih hasilnya adalah D1 tambah D1 kali D2 kali C3 tambah B1 kali C2 kali D3 tambah C1 kali D2 kali D3. Lalu yang arah silang kirinya D3 kali D2 kali C1 ditambah D3 kali C2 kali D1 ditambah C3 kali D2 kali D1. Nah, hasil dari masing-masing tersebut kita kurangkan, itulah hasil untuk dx. Begitu juga untuk dy. Sama ya, untuk dy bedanya adalah di kolom yang kedua. Jadi pada bentuk determinan matriks tadi, yang keduanya yang kita ganti ya. Baru setelah itu ada pengulangan penulisan. Nah, kita lihat hasilnya, perbedaannya itu hanya ada di kolom kedua. Jadi tadi dy ada di kolom ke-1, sedangkan untuk dx kolom ke-1, untuk dy ada di kolom kedua ya. Jadi kesananya nanti akan sama, tinggal mengalihkan arah silang kanan. A1 kali D2 kali C3 ditambah D1 kali C2 kali A3 ditambah C1 kali A2 kali D3. Lalu arah silang kirinya A3 kali D2 kali C1, D3 kali C2 kali A1 ditambah C3 kali A2 kali D1. Hasilnya kita kurangkan.
Itulah untuk mencari dy. Sekarang terakhir kita akan menentukan dx. Nah, sama. Untuk dx di sini yang berbeda yaitu kolom ketiga. Kolom ketiganya diganti oleh konstanta dari tiap masing-masing kesamaan. Ingat, setelah garis pembatas ada pengulangan penulisan. Isi kolom ke-1 dan kedua atau ganti koefisien dari z dengan d1, d2, dan d3. Nanti untuk lebih jelasnya kita perhatikan lagi. Nah, di situ ya ada kolom ketiganya. Jadi kolom ketiganya itu adalah yang C1, C2 tadi diganti oleh D1, D2, dan D3. Sama, kita lihat lagi arah silang kanan, yaitu A1 kali D2 kali D3. Ditambah D1 kali D2 kali A3. Ditambah D1 kali D2 kali A3. Nah, setelah itu kita arah silang kiri, yaitu A3 kali D2 kali D1 ditambah D3 kali D2 kali A1 ditambah D3 kali A2 kali D1. Hasilnya kita kurangkan. Nah, setelah kita dapatkan nilai determinannya, dx-nya, dy-nya, dan dz, maka untuk mendapatkan nilai x, y, dan z, kita gunakan rumus di bawah ini. Kita lihat di mana x rumusnya adalah dx per d, y rumusnya adalah dy per d, z adalah dz per d. Baik, mungkin itu saja yang materi ini yang dapat disampaikan. Nanti untuk latihannya kita mulai ke LKPD ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.